Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 11 KMI yang kami banggakan dan yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring kita, khususnya di mata pelajaran Al-Hadits. Materi kita kali ini terkait dengan hadis yang ke-166 tentang tata cara mengkafani jenazah. Dan di sini adalah yang waktu itu wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, nabda, kita mulai. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin biyudin laisa fiha qamisun wala imamatun. Nukarir, kita ulang. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Maknanya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat dikafani dengan 3 lembar kain, fi thalathati athwabin, dikafani dengan 3 lembar kain yamaniyatin bidin, yang berwarna putih bersih, laisa fiha qamisun wala imamatun, tanpa gamis dan imamah. Imamah itu seperti sorban, penutup kepala. Kemudian kita masuk ke mufradat. Athwabun yamaniyah nusijat fil Yaman fanusibat ilaih. Maknanya, kain tersebut buatan dari negeri Yaman, maka dinisbatkan kepadanya. Athwabun yamaniyah, pakaian Yaman. Kemudian kita masuk ke faidah-faidahnya. Yang pertama, al-istidlalu bi af'alis sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-istidlal bi af'alis sahabah, yaitu apa? Menjadikan perbuatan-perbuatan para sahabat yang semoga Allah meridhai mereka semuanya sebagai sebuah dalil selain dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Di sini apa? Menjadikan perbuatan para sahabat teladan sebagai sebuah apa? Dalil dalam melakukan ibadah atau muamalah. Kalau di sini terkait dengan apa? Tata cara mengkafani jenazah. Kemudian faidah yang kedua, wastadalla ta'ifatun bihadzal hadithi ala hujjiyati ijma'i sahabah. Wastadalla ta'ifatun bihadzal hadithi ala hujjiyati ijma'i sahabah. Salah satu kelompok, yakni para ulama, ada yang menjadikan dalil dari hadis ini akan berhujjah dengan ijma'nya para sahabat. Jadi mereka ada sekelompok kumpulan para fuqaha atau ulama yang menjadikan ijma'nya sahabat Nabi itu sebagai sebuah hujjah, dijadikan dalil atau ketetapan dari kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sebuah dalil. Kemudian faidah yang berikutnya, yang ketiga, takfinur rajuli fi thalathati aswabin wa qala ta'ifatun bi annahu yustahabbu
antakuna baydha'al launi laisa fiha qamisun wala imamatun wa an yakuna satiran li jami'il badani mata ustuti'a dzalik hadza wal wajib. Maknanya kurang lebih tata cara mengkafani jenazah seorang laki-laki adalah dengan 3 lembar kain. Dan sekelompok para ulama berpendapat disunnahkan atau sangat dianjurkan agar warna kain tersebut adalah warna putih bersih dengan tidak ditambahi dengan gamis ataupun sorban. Dan juga wa an yakuna satiron, dapat menutup li jami'il badani, seluruh badannya, mata ustuti'al dzalik, selama hal itu memungkinkan, bisa untuk dilakukan. Hadza wal wajib, ini adalah yang seharusnya dilakukan. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, terutama apabila jenazahnya seorang laki-laki, yaitu dengan dikafani dengan 3 lembar kain berwarna putih tanpa dipakaikan gamis dan sorban, dan seyogyanya kain tersebut dapat menutup seluruh badannya. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, nomor 167. Kemungkinan kita baca terlebih dahulu, adapun mufradat dan faidahnya kita sampaikan di pertemuan berikutnya. An Ummi Athiyyah al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragna adannahu fa'atana haqwahu wa qala ash'irnaha bihi ta'ni izarahu wa fi riwayatin aw sab'an wa qala ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha wa inna umma Athiyyata qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin. Maknanya, dari Ummu Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada kami ketika putri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab radhiyallahu anha, wafat. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia, Zainab itu, 3 kali atau 5 kali atau lebih bila dipandang perlu dengan air dan daun bidara. Lalu jadikan yang akhir dengan kapur barus. Apabila kalian telah selesai, maka beritahu aku. Aku di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami telah selesai, kami memberitahukan kepada beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sarungnya. Beliau bersabda, jadikan sarung ini sebagai lapisan pertama yang menyentuh kulitnya. Dalam riwayat yang lain, atau siram 7 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah kalian ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian dari anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudunya. Ummu Athiyyah berkata, wa inna Ummu Athiyyah qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin. Kami jadikan rambutnya dengan 3 ikatan. Itu tadi makna dari hadis yang berkaitan dengan tata cara memandikan atau mengkafani jenazah mayat perempuan, yang di sini di dalam hadis terkait dengan wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
Zainab radhiyallahu anha. Baik, itu tadi materi kita terkait dengan dua hadis ya, mengkafani dan memandikan jenazah, baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Di pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan terkait mufradat di hadis yang ke-167 ini, kemudian dengan faidah-faidahnya. Kita cukupkan. Aku qauli hadza, barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.